Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Hari ini teman-teman, kita bakal ngebahas soal TKA Sejarah bab 3 terkait pendudukan Jepang hingga zaman kemerdekaan dan pasca kemerdekaan part 2. Nah, kira-kira soal seperti apa ya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Oke, kita lihat yang nomor pertama, beberapa peran penting Indonesia dalam gerakan non-blok adalah: 1. Presiden Soekarno menjadi salah satu pendiri GNB. Nah teman-teman, untuk opsi 1 ini benar ya, karena peran penting Indonesia itu dalam gerakan non-blok itu di mana Presiden Soekarno menjadi salah satu pendiri dari GNB. Nah, jadi GNB ini didirikan di Jakarta pada September tahun 1992. Berarti untuk opsi yang 1 benar ya. Opsi yang kedua, Indonesia menjadi pemimpin GNB pada tahun 1994. Salah ya teman-teman, karena GNB ini dibentuk pada tahun 1992. Yang ketiga, Indonesia berperan meredakan ketegangan di kawasan Yugoslavia pada tahun 1991. Nah, ini juga peran penting dari gerakan non-blok karena Indonesia ini mampu berperan dalam meredakan ketegangan di kawasan Yugoslavia pada tahun 1991. Yang keempat, Indonesia sukses menggelar KTT GNB 12 di Jakarta pada tahun 1994. Nah, ini salah ya teman-teman. Nah, jadi yang benar itu adalah opsi 1 dan 3. Untuk soal nomor pertama ini, jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Nama organisasi yang tertera pada bangunan di atas pada masa pendudukan Jepang diubah menjadi. Nah teman-teman, gambar ini tuh merupakan dulunya atau awalnya Majelis Islam ala Indonesia gitu. Tapi ketika pendudukan Jepang mengubah nama tersebut menjadi yang namanya Masyumi gitu. Jadi kalau kita lihat opsi yang A, Permi, berarti kurang tepat. Opsi yang B, Masyumi, ini benar. Yang C, Perti, salah. Yang D, PII, juga salah. Yang E, PSII, juga salah. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor ini adalah yang B. Nomor berikutnya, pengiriman pasukan divisi Brawijaya dari Jawa Timur untuk memadamkan pergolakan di Sulawesi Utara pada tahun 1998 terkait dengan peristiwa. Nah teman-teman, peristiwa yang terjadi itu adalah yang pertama ada namanya peristiwa PRRI di Sumatera. Kemudian yang kedua itu ada namanya peristiwa Permesta di Sulawesi Utara. Nah kalau kita lihat dari sini, pengiriman pasukan divisi Brawijaya dari Jawa Timur untuk memadamkan pergolakan di Sulawesi Utara adalah peristiwa Permesta. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor ini adalah yang D. Oke teman-teman, kita lihat nomor berikutnya. Lembaga yang bertugas untuk merencanakan semua kegiatan pembangunan pada masa demokrasi terpimpin adalah. Nah teman-teman, pada awalnya gitu ya, lembaga yang bertugas untuk merencanakan semua kegiatan pembangunan itu dipegang oleh yang namanya Dapernas gitu. Nah kemudian pada masa demokrasi terpimpin, Dapernas ini sudah tidak lagi merencanakan semua kegiatan pembangunan kecuali dikerahkan menjadi Bappenas atau Badan Pengawas Pembangunan Nasional. Nah berarti kalau kita lihat opsi yang A, Dapernas, berarti kurang tepat. Kalau kita lihat opsi yang B, Bappenas, sesuai ya, karena Bappenas ini dia yang bertugas untuk merencanakan semua kegiatan pembangunan pada masa demokrasi terpimpin. Yang C, Panitia Siasat Ekonomi, salah. Yang D, Rencana Urgensi Perekonomian, juga salah. Yang E, Kasimoplan, juga salah. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B, Bappenas, atau Bappenas itu singkatan dari Badan Pembangunan Nasional. Kita lihat nomor berikutnya, konflik kebudayaan pada masa demokrasi terpimpin terjadi antara lekra dan kelompok. Nah teman-teman, jadi konflik ini gitu ya, atau konflik kebudayaan ini pada masa demokrasi terjadi antara lekra dan kelompok yang namanya manifesto kebudayaan. Nah jadi kelompok lekra ini adalah pro sama yang namanya PKI, sedangkan manifesto kebudayaan dia kontra sama PKI. Nah berarti kalau kita lihat dari opsi A, manifesto kebudayaan, dia berarti sesuai ya teman-teman. Yang B, Manipol Usdek, kurang tepat. Yang C, manifest budaya, juga kurang tepat. Yang D,
B. Murba kurang tepat. Dan yang E, deklarasi budaya kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang A, manifesto kebudayaan, di mana kontra dengan PKI. Makanya terjadi konflik kebudayaan antara Lekra dan manifesto kebudayaan. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda setelah perjanjian Renville adalah, nah teman-teman, hasil dari perjanjian Renville sendiri gitu ya. Nah, jadi wilayah Indonesia itu terdiri dari wilayah Jawa Tengah, kemudian selain Jawa Tengah nanti terdiri dari yang namanya Yogyakarta. Nah, setelah itu wilayah Sumatera. Nah, ini adalah hasil perjanjian Renville untuk wilayah Indonesia. Tetapi wilayah Republik Indonesia juga diakui oleh Belanda, yang mana yang diakui setelah perjanjian Renville ini adalah Jawa Barat gitu ya teman-teman. Berarti kalau kita lihat opsi yang A, Jawa Barat udah sesuai ya. Yang B, Jawa Tengah. Nah, kemudian Sunda Kecil, Kalimantan Selatan, Madura kurang tepat. Berarti untuk jawaban yang benar ini adalah yang A. Oke teman-teman, kita lihat nomor berikutnya ya. Sistem pemilu yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 adalah sistem. Nah, sistem pemilu pertama teman-teman yang digunakan itu adalah namanya sistem proporsional tertutup. Nah, jadi sistem proporsional tertutup ini di mana pemilih ini hanya bisa memilih partainya gitu. Tetapi nanti yang memilih orang-orangnya itu adalah dari partai politiknya sendiri gitu. Itu adalah sistem yang proporsional tertutup. Hanya kita bisa memilih berdasarkan partainya gitu ya. Tetapi kalau misalkan orang-orang di dalamnya adalah hasil dari partai itu sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat jawabannya ini adalah yang C. Proporsional terbuka salah ya teman-teman, yang gabungan juga salah, black vote juga salah, dan tuh round system juga salah. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Judul buku di atas merupakan judul pidato Soekarno yang diusulkan oleh DPAS menjadi GBHN dengan nama. Nah, judul buku ini kan penemuan kembali revolusi kita. Nah, judul buku ini merupakan judul buku pidato Soekarno yang diusulin oleh DPAS menjadi GBHN dengan nama Manipol, teman-teman. Berarti kalau kita lihat opsi yang A itu jawabannya kan Manipol, berarti udah sesuai ya. Kalau kita lihat opsi yang B, Nevos, berarti kurang tepat. Oldepos juga kurang tepat, jas merah kurang tepat, dan yang E itu Tafif juga kurang tepat. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor ini adalah yang A. Oke, kita lihat nomor berikutnya ya. Di bawah ini adalah partai-partai yang membentuk Partai Persatuan Pembangunan dalam fusi partai politik pada tahun 1973 kecuali. Nah, teman-teman, partai-partai yang membentuk Partai Persatuan Pembangunan itu terdiri dari yang pertama itu ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI gitu ya. Kemudian yang kedua itu nanti ada Nahdlatul Ulama atau NU, ada Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, dan Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Jadi karena yang ditanya adalah kecuali, berarti opsi yang kecuali itu adalah kita lihat yang C, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASUMI. Ini salah ya teman-teman. Persatuan Tarbiyah Islamiyah PERTI itu dia salah satu pembentuk Partai Persatuan Pembangunan. Nahdlatul Ulama juga termasuk, kemudian Partai Muslimin Indonesia termasuk, Partai Syarikat Islam Indonesia juga termasuk. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Sebelum terbentuknya ASEAN pada tahun 1967, negara di Asia Tenggara yang mengikat persekutuan militer dengan Inggris adalah. Nah, jadi negara di Asia Tenggara yang mengikat persekutuan militer dengan Inggris itu adalah negara Thailand. Jadi kalau kita lihat dari opsinya, A, Thailand udah sesuai. Kemudian kita lihat Filipina kurang tepat, Indonesia juga kurang tepat, yang D, Kamboja kurang tepat, dan yang E, Malaysia juga kurang tepat. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A.
Oke, kita lihat soal nomor berikutnya. Pada tahun 1994, Indonesia memiliki peran penting karena memimpin organisasi kerjasama ekonomi multilateral, yaitu, nah teman-teman, pada tahun 1994, Indonesia ini mengambil peran atau memiliki peran penting karena memimpin organisasi kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kalau kita lihat opsi yang benar itu adalah yang APEC gitu ya, atau organisasi kerjasama ekonomi. Nah, jadi kalau misalkan AFTA itu bukan ya teman-teman, kemudian NAFTA juga bukan, kemudian APEC, nah ini kerjasama ekonomi, kemudian kalau OKI bukan, OPEC juga bukan. Berarti kalau kita lihat dari soal ini, jawaban yang benar itu adalah yang C. Oke teman-teman, kita lihat lagi soal nomor berikutnya. Berikut adalah organisasi-organisasi regional yang membebaskan bea masuk impor bagi negara-negara anggotanya, yaitu, nah teman-teman, jadi organisasi-organisasi regional yang membebaskan bea masuk impor bagi negara-negara anggotanya itu ada organisasi regional NAFTA, kemudian AFTA, sama European Union gitu ya. Nah, jadi kalau NAFTA ini adalah organisasi ekonomi regional yang berada di kawasan Amerika gitu ya. Tadi ada NAFTA, kemudian ada AFTA sama Europa Union. Nah, jadi ingat lagi kalau NAFTA organisasi ekonomi regional di kawasan Amerika. Kemudian AFTA ini kerjasama di kawasan Asia Tenggara di dalam bidang ekonomi. Nah, kalau misalkan European Union ini, ya ini adalah kerjasama di Eropa gitu. Jadi kalau kita lihat dari opsi A, B, C, D sama E, nah ini kan ada ANZUS ya, berarti ANZUS salah di opsi A. Kemudian yang B juga ada ANZUS sama APEC, nah bukan ya teman-teman, karena dia tidak membebaskan bea masuk impor bagi negara-negara anggotanya. Yang C, NAFTA, APEC sama AFTA, nah APEC-nya salah di sini. Yang D, NAFTA, AFTA dan European Union, nah ini yang sesuai. Kalau yang E, NAFTA, AFTA, dan WTO juga kurang sesuai. Berarti untuk jawaban soal ini gitu ya, pilihan yang benar adalah opsi yang D. Oke teman-teman, kita lihat lagi nomor berikutnya. Beberapa waktu setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, dibentuk Kabinet Pertama Republik Indonesia yang berada di bawah pimpinan. Nah, jadi teman-teman, Kabinet Pertama Republik Indonesia itu ada di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Nah, berarti kalau kita lihat Amir Syafruddin berarti kurang tepat. Kemudian Muhammad Hatta juga kurang tepat, Sultan Syahrir kurang tepat, Muhammad Nasir kurang tepat. Yang benar adalah Soekarno. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang E. Kita lihat nomor berikutnya, proses pengambil alihan lahan perkebunan Delhi Planters Perennial menimbulkan bentrokan antara petani penggarap dengan aparat pemerintah. Bentrokan yang terjadi pada tanggal 16 Maret 1953 dikenal dengan peristiwa, nah teman-teman, nama peristiwanya ini adalah Tanjung Morawa ya. Jadi kalau kita lihat opsi yang A, Sunggal, kurang tepat. Kemudian kita lihat opsi yang B, Bandar Betsi juga kurang tepat, Tanjung Morawa udah sesuai, Delhi Planters kurang tepat, Deli Serdang juga kurang tepat. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor ini adalah yang Tanjung Morawa atau yang C. Kita lihat nomor berikutnya, tindakan para demonstran yang membakar Kedutaan Besar Inggris dan Rumah Staf Diplomatik Inggris di Jakarta pada tahun 1963 terkait dengan peristiwa. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat opsi yang A, vonis hukuman mati bagi Usman Harun, kemudian yang B, penolakan Indonesia, jejak pendapat di Sabah dan Sarawak, kemudian pembentukan Federasi Malaysia, yang D, penolakan Inggris terhadap intervensi, kemudian yang E, penemuan dokumen Gilchrist gitu ya teman-teman. Nah, berarti jawaban yang benar ini adalah yang D. Kita lihat soal berikutnya, salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk meredam aksi Tritura tahun 1966 adalah yang A, membubarkan PKI, ini kurang tepat.
Kemudian yang B, membubarkan Dewan Jenderal juga kurang tepat. Yang C, membentuk Kabinet Dwikora kurang tepat juga. Yang D, membentuk Kabinet 100 Menteri. Nah ini benar ya teman-teman. Nah jadi Kabinet 100 Menteri ini dibentuk karena mau membebaskan Irian Jaya itu untuk Indonesia dari Papua. Nah pas waktu itu gitu ya, Presiden Soekarno mengatakan bahwa kita harus menghapuskan boneka dari Papua. Nah kemudian semua rakyat Indonesia harus melakukan mobilisasi umum dan semuanya harus meninggikan atau kemudian menaikkan sangsaka merah putih di tanah Papua. Jadi jawaban yang benar itu kalau untuk soal ini adalah yang D, membentuk Kabinet 100 Menteri. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Untuk proklamasi kemerdekaan di Surabaya disambut gegap gempita oleh masyarakat. Respon masyarakat diantaranya diwujudkan dengan A, mengadakan rapat terbuka di depan Hotel Yamato. Nah teman-teman ini kurang tepat ya. Nah kemudian yang B kita lihat merebut senjata di gudang Don Bosco, markas pertahanan, dan pangkalan angkutan laut Jepang. Nah jadi teman-teman untuk opsi B ini sesuai ya gitu, karena pada proklamasi kemerdekaan di Surabaya ini disambut gegap gempita oleh masyarakat. Nah mereka ini mewujudkan dengan merebut senjata di gudang Don Bosco, kemudian markas pertahanan dan pangkalan angkatan laut Jepang. Nah berarti opsi B sudah benar. Kalau kita lihat yang C, menguasai jalur transportasi baik darat maupun jalur kereta, kurang tepat. Yang D, menutup pelabuhan Tanjung Perak untuk mencegah mendaratnya kekuatan pihak asing, juga kurang tepat. Yang E, merekrut pemuda untuk menjadi pasukan keamanan guna mempertahankan kemerdekaan, juga kurang tepat. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Nomor berikutnya, faktor yang menyebabkan kegagalan program benteng yang digagas oleh Sumitro Djojo Hadikusumo pada masa Kabinet Natsir adalah. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari opsi yang A-nya, minimnya kerjasama antara lembaga pemerintah. Nah ini kurang tepat ya. Kemudian kurang memadainya fasilitas, ini juga kurang tepat. Kurangnya bantuan modal dari pemerintah juga kurang tepat. Rendahnya mentalitas pengusaha pribumi. Nah ini benar ya teman-teman. Yang E, kurangnya dukungan regulasi, kurang tepat. Nah berarti kalau kita lihat untuk jawaban soal ini yang benar itu kegagalan program benteng yang digagas oleh Sumitro Djojo Hadikusumo pada masa Kabinet Natsir itu karena rendahnya mentalitas pengusaha pribumi. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Soal berikutnya, Presiden Soekarno yang menyebut dirinya sebagai penyambung lidah rakyat dalam upaya merebut kembali Irian Barat telah mengeluarkan seruan kepada rakyat Indonesia pada tanggal 19 Desember 1961 yang dikenal dengan nama, nah ingat ya teman-teman, namanya itu adalah Tri Komando Rakyat gitu. Berarti kalau opsi yang A, Tri Program Rakyat, salah karena seharusnya ini bukan program ya, harusnya komando. Yang B, Dwi Komando Rakyat, juga kurang tepat. Yang C, Komando Gabungan Rakyat Semesta, kurang tepat. Yang E, Tri Tuntutan Rakyat, kurang tepat. Yang E, Tri Komando Rakyat. Nah baru ini yang benar. Berarti soal yang ini jawaban yang tepat adalah yang E. Oke teman-teman, itu dia tadi hasil pembahasan soal TKA Sejarah bab 3 terkait pendudukan Jepang hingga zaman kemerdekaan dan pasca kemerdekaan 42. Semoga dipahami ya. Jangan lupa ikutin terus video-video berikutnya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.